Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam nikmat karunia kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke majelis di mana Allah mewajibkan kita kaum laki-laki khususnya melaksanakan ibadah salat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah. Perlu diketahui jamaah sekalian, sesungguhnya kehadiran kita di tempat ini bukan karena kuat fisik jasmani kita, bukan karena kita sedang sehat, tetapi semata-mata itu semua adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, marilah kita ikuti para sahabat dan teladan terdahulu. Mereka membayar semua kenikmatan dengan senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk yang sederhana mungkin, dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, takwa adalah bekal seorang hamba untuk menghadap kepada Tuhannya. Sebagaimana ketika Allah berwasiat, watazawwadu khairuz zadik taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, dan perlu ketahui sebaik-baik bekal adalah dengan berbekal takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita memasuki bulan Dzulqa'dah seperti ini, di mana sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil suri tauladan. Selama ini yang perlu kita ketahui, suri tauladan yang ditugaskan kepada kita untuk mengikuti adalah yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain beliau, yaitu Nabi Muhammad, ada sosok lain yang perlu dijadikan teladan, dan hal ini memang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik yang ada dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengikuti, meneladani Nabi Muhammad SAW, dan juga meneladani dan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kehidupan beragama kita ini banyak dipengaruhi oleh kisah dari kehidupan Nabi Ibrahim, sehingga apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagian dari mereka, dari kisah kehidupan mereka dijadikan sebagai syariat agama kita, seperti haji ke Baitullah, menyembelih hewan kurban, dan banyak lagi yang dapat kita lihat dalam berbagai literatur. Tetapi pada kesempatan siang hari ini, ma'asyiral muslimin, saya ingin mengajak mempelajari satu sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ihwal Nabi Ibrahim di surat As-Saffat,
Di ayat yang ke-84, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim, "Ijja'a rabbahu biqalbin salim." Dan lihatlah ketika Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Rupanya ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim pun juga mengajarkan kepada kita tentang kebersihan hati, kebersihan jiwa, biqalbin salim. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan menitik beratkan tentang apa itu biqalbin salim, hati yang bersih. Menurut para ulama mufassirin, yang dimaksud dengan biqalbin salim adalah hati manusia yang bersih dari penyakit hati. Contoh misalnya, kita ketahui Nabi Ibrahim bertauhid kepada Allah, segala sesuatunya diikhlaskan kepada Allah, segala keputusan Allah diterima dengan baik. Ketika Nabi Ibrahim sudah menanti kelahiran anaknya yang sudah dinanti, ketika anaknya yang bernama Ismail baru saja lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya itu kepada suatu lembah. Dan ketika sampai di suatu lembah itu, Allah memerintahkan untuk meninggalkannya. Lalu kemudian disitulah lapak tilas mulai disyariatkan ibadah haji. Ketika Nabi Ismail yang ketika masih bayi meronta menangis kehausan sehingga kakinya menjejakkan kakinya di atas tanah. Lalu disitulah muncul air yang kemudian menjadi sumber air yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Lalu ma'asyiral muslimin, ketika anak itu sudah dewasa, Allah menguji lagi dengan kesabaran tingkat tinggi untuk memerintahkan supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Inilah ma'asyiral muslimin, kalau seseorang itu mempunyai hati yang bersih, yang suci, apapun kehendak Allah, pasti dia akan rela untuk melaksanakan karena orientasinya adalah mencapai ridha Allah. Kemudian hati yang biqalbin salim, hati yang suci itu adalah menurut para ulama adalah ketika dia senantiasa bersabar atas segala ujian, kemudian dia juga mempunyai sifat ridho terhadap apa yang telah ditetapkan Allah kepada dirinya. Kemudian biqalbin salim, hati yang bersih adalah hati yang lepas dari sifat-sifat kesombongan. Ketika dia mampu menghilangkan kesombongan dirinya di dalam hatinya, dan biqalbin salim juga adalah mampu ketika hati ini bersih, tidak mempunyai rasa benci, sifat iri dan dengki kepada orang lain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika pada peristiwa hijrah, para sahabat Ansor dan Muhajirin, ketika mereka dipersaudarakan di dalam bingkai saudara Islam, dalam bingkai kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr di ayat yang ke-10, mereka pun sama-sama saling berdoa, Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman kepadamu. Kemudian janganlah engkau tanamkan kedengkian ke dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Inilah ma'asyiral muslimin, tanda khas seorang beriman itu adalah di samping dia menjaga kebersihan dirinya secara zahir, maka orang beriman juga membersihkan hatinya, kalbunya secara batin dari penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu, belajar dari kisah Ibrahim, ketika dia mampu membersihkan hatinya, maka seseorang mendapatkan kebersihan hati itu, kata Rasulullah dalam berbagai macam statement yang beliau sampaikan, maka mampu mendapatkan nikmat berupa jaminan surga. Bahkan orang-orang yang ketika diceritakan masuk surga di dalam surat As-Sa'ara, mereka pun juga penghuni surga itu hatinya itu bersih dari segala penyakit hati. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, baginda Nabi SAW suatu ketika bermajelis bersama para sahabat yang lain, lalu beliau mengatakan
yatlaq fikum min ahlil jannah. Lihatlah, sebentar lagi ada seorang laki-laki, dia adalah calon penghuni surga. Lalu kemudian para sahabat pun tidak sabar menoleh. Akhirnya datanglah seorang sahabat laki-laki Ansor dengan menenteng sandalnya, kemudian diletakkan di tempat sandal itu. Sebelum masuk masjid dia berwudu, lalu kemudian dia ikut bermajelis, ikut mendengarkan kajian ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul. Keesokan harinya Rasulullah SAW pada hari kedua di majelis yang sama mengatakan, yatlaq fikum min ahlil jannah, sebentar lagi ada orang calon penghuni surga. Para sahabat pun menunggu. Ternyata laki-laki Ansor kemarin yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Pada hari ketiga berikutnya dengan majelis yang sama, di waktu yang sama, Rasulullah mengatakan, yatlaq fikum min ahlil jannah, ada seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan ternyata laki-laki sahabat Ansor itu yang datang. Mereka heran, kenapa Rasulullah 3 hari berturut-turut mengatakan laki-laki itu adalah calon penghuni surga. Tentunya para sahabat pun meyakini bahwa ucapan baginda Nabi ini adalah ucapan yang berdasarkan wahyu, bukan dari karangan beliau semata. Akhirnya ada salah seorang yang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, yaitu putra dari Amr bin As. Dia timbul rasa Gibtoh. Gibtoh itu iri karena ada seorang laki-laki Ansor yang mendapatkan jaminan surga. Lalu kemudian dia mengikuti laki-laki Ansor itu sampai ke rumahnya, dan dia pun mengatakan, wahai saudaraku, aku mohon izin untuk menginap di rumahmu selama 3 hari. Karena sunat bertamu itu 3 hari. Aku minta izin menginap di rumahmu 3 hari karena aku sedang ada masalah dengan bapakku. Aku sedang tidak bertegur sapa dengan bapakku. Lalu laki-laki Ansor itu pun mempersilahkan Abdullah bin Amr bin As pun menginap. Ketika selesai salat Isya, Abdullah bin Amr bin As ini mengamati amalan apa saja yang dilakukan oleh sahabat Ansar ini, sehingga Rasulullah mengatakan 3 hari berturut-turut bahwa dia mendapatkan jaminan surga. Ternyata di tengah malam sahabat Ansar ini pun hanya bangun di tempat tidurnya, dia ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu dia kemudian tidur lagi hingga menjelang subuh. Begitu juga hari kedua demikian, sampai hari ketiga pun juga demikian. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini pun heran, padahal dia amalannya biasa-biasa saja, melakukan sholat yang fardu, jarang melakukan sholat yang sunnah seperti qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan dia adalah seorang ahli surga? Lalu kemudian keesokan harinya setelah hari ketiga sudah lewat, si Amr bin As ini, Abdullah bin Amr bin As pun berpamitan. Aku mohon pamit. Terima kasih engkau telah memberikan kesempatan menginap di rumahmu. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya aku telah berbohong. Aku tidak ada masalah dengan bapakku. Aku menginap di rumahmu karena aku mendengar baginda Nabi SAW menyampaikan dalam 3 kesempatan, 3 hari berturut-turut, engkau adalah calon penghuni surga. Lalu aku mengamati di dalam rumahmu ini, dalam kehidupan keseharianmu, aku tidak menjumpai engkau melakukan amalan-amalan yang istimewa. Lalu akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Laki-laki sahabat Ansor tadi pun ternyata kaget. Ternyata dia tidak menyangka Abdullah bin Amr bin As ini menginap di rumahnya, dan dia juga tidak menyangka dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jaminan ahli surga. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As ini berpamitan dan pulang. Setelah agak menjauh, dipanggillah Abdullah bin Amr bin As ini oleh sahabat Ansor tadi. Tunggu dulu, aku ingin menceritakan sesuatu. Aku punya kebiasaan, sebelum aku tidur, aku berdoa, aku memohon kepada Allah agar hatiku ini dilapangkan, agar hatiku ini yang sempit diluaskan, agar hatiku ini senantiasa rela dan ridho menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan aku juga memohon kepada Allah agar aku ini mudah memaafkan kepada orang lain, dan aku pun juga memaafkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, anggota keluargaku yang lain apabila telah mereka berbuat salah, berbuat zalim kepadaku tanpa mereka minta maaf terlebih dahulu kepadaku. Mungkin inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyampaikan, yatlaq fikum min ahlil jannah, ada seorang laki-laki
yang akan mendapatkan jaminan surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah keutamaan biqalbin salim, hati yang bersih. Sering kita menjumpai atau mungkin diri kita lebih fokus memperhatikan ibadah kita secara zahir. Maka marilah dalam kesempatan ini untuk seterusnya kita memadukan ibadah kita yang sifatnya zahir, yang sifatnya lahiriah, kita padukan dengan ibadah kita yang bersifat batin. Misalnya ketika kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat misalnya, secara lahir kita mengikuti sunnah mandi besar, walaupun dalam keadaan tidak berhadas besar, kita mandi besar, berkeramas, kemudian memakai wangi-wangian, menggunakan pakaian yang baik, kemudian kita menjaga kesucian diri kita dengan berwudu, kemudian banyak berzikir. Lalu ibadah hati, ibadah batin itu adalah jadikanlah ibadah salat ini semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, ketika seorang muslim mampu menggabungkan aspek ibadah secara lahiriah, secara zahir, dan ibadah secara batin atau dalam hatinya, maka sungguh dia akan mendapatkan karunia yang luar biasa di hadapan Allah kelak dalam kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah ampunan atas dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya juga tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ini senantiasa dapat perlindungan dan bimbingan dari Allah agar terhindar dari dunia yang menggoda. Dan mudah-mudahan kelak ketika di akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini dengan hidayah dari Allah itu, akhirnya Allah memberikan karunia kepada kita berupa husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.